Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kembali kita akan membahas mengenai soal-soal UTS dari Departemen Matematika. Kita akan membahas mengenai UTS Kalkulus 1 tahun 2020. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya, serta share video ini ke teman-teman kalian supaya banyak yang bagus UTS tahun ini. Oke, kita mulai saja nomor yang pertama. Jadi, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Mutlak X per X plus 2 lebih dari sama dengan X. Nah, syarat yang perlu diingat ya, mungkin kalau teman-teman lihat bentuk mutlak, pikirannya itu langsung dikuadratin gitu. Nah, kalau mengkuadratkan kedua ruas itu boleh, syaratnya itu adalah kedua ruas itu definite positif. Atau lebih tepatnya sebetulnya harus lebih dari sama dengan 0 pada kedua ruas. Gitu. Nah, kalau yang di sebelah kiri, ini sudah pasti lebih dari sama dengan 0, karena memang nilai mutlak gitu ya. Tapi karena ini cuma X, nilainya itu masih bisa positif ataupun negatif. Nah, jadi nggak boleh kita kuadratin seperti ini. Nah, kenapa sih nggak boleh? Contohnya, misalnya kita punya 3 itu lebih dari sama dengan min 5. Ini benar gitu kan. Yang di ruas kiri positif, yang di sebelah kanan itu negatif. Nah, tapi kalau misalnya kita kuadratin, coba kita lihat. Pertidaksamaannya di sini tidak berlaku. Jadi itu sebabnya kita nggak boleh langsung kuadratin kalau memang ada ruas yang belum pasti non negatif. Jadi yang perlu kita lakuin, di sini ada definisi mutlak atau fungsi mutlak, kita bisa gunakan definisinya. Nah, kita bisa bagi dua, yaitu X per X plus 2. Ini kalau X per X plus 2-nya lebih dari sama dengan 0, atau min X per X plus 2, ini saat X per X plus 2-nya itu kurang dari 0. Jadi ketika dia kurang dari 0, minusnya itu akan bernilai positif. Kayak gitu ya. Apapun fungsi di dalamnya sini, teman-teman selalu bisa jadikan dengan definisi. Atau bisa diubah dengan definisi. Ya, jadi yang pertama kita bakal coba, sini saya tandain dot gitu. Yang pertama kita akan coba ketika X per X plus 2-nya ini lebih dari sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, X per X plus 2 lebih dari 0, itu terjadinya saat kapan? Kita buat garis bilangannya. Di penyebutnya jangan lupa kasih syarat tidak sama dengan minus 2. Berarti tandanya ini bulat kosong. Sedangkan untuk yang atas, pembuat nolnya itu adalah 0 gitu. Nah, kita uji titik teman-teman. Kalau kita masukin 1 gitu misalnya ya. Nah, kita masukin 1, yang di sini tandanya positif. Terus kalau kita masukin min 3 misalnya di sini, nilainya juga masih positif ya. Sedangkan kalau kita masukin 1 di tengah gitu, kita kasih kurung biar bedain, ini hasilnya negatif. Nah, dia minta daerah yang positif gitu kan. Berarti kita kasih daerah atau kita kasih tanda yang sebelah sini, kiri dan kanan. Udah, ini baru domainnya. Nah, jadi ketika mutlaknya kita jadikan yang X per X plus 2, itu berarti nanti kita harus iris dengan hasil penyelesaiannya, yaitu X per X plus 2 lebih dari sama dengan X. Jadi yang daerah kirinya itu anggap aja sebagai domain untuk si mutlaknya. Nah, oke, kita coba selesaikan. Ini karena seperti ini juga nggak boleh kali silang. Alasannya karena si X plus 2-nya ini belum tentu bernilai non negatif atau positif ya, karena penyebut kan nggak boleh 0. Jadi karena di sini belum tentu positif, ini nggak boleh dikali silang karena masih bisa negatif. Oke, jadi kita pindah ruas aja. Saya mau pindahin ini ke sebelah kanan. Jadinya adalah X dikurangin X per X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Atau kalau mau pindah ke kiri juga nggak apa-apa sih, sama aja gitu kan. Lalu kita samakan penyebut ya, jangan lupa kayak cara SMA kan juga seperti ini ya. X dikali X plus 2 min X. Kemudian kita bongkar, jadinya X kuadrat. Yang ini kalau kali masuk jadinya 2X dikurang dengan X. Berarti sisa X doang dibagi X plus 2. Kurang dari sama dengan 0. Nah, lalu kita coba faktorin yang di atas biar ketahuan nanti pembuat nolnya teman-teman.
Ya. Oke. Nah, berarti ada apa aja sih? Ya, kita coba gabungin langsung di sini. Ya. Ada min 2 masih sama. Kalau bisa kita bikin lurus seperti itu, teman-teman. Terus ada min 1, tapi bulat isi untuk yang di atas di sini nih. Kalau yang ini kan X sama dengan 0 ya. Nolnya juga bulat isi gitu. Nah, sekarang kita coba masukin juga apa namanya uji titik gitu. Sama mungkin titik-titiknya. Di sini kalau masukin 1 nanti jadinya 1 ditambah atau 1 dikali 2 dibagi 3, hasilnya positif. Masukinnya ke yang daerahnya, ke pertidaksamaan yang ini teman-teman ya. Jangan ke yang atas lagi, kan tadi udah. Oke, masukin lagi min 3 gitu. Kalau masukin min 3 nanti hasilnya adalah min kali min dibagi sama min di bawah. Jadi masuk jadi min, kemudian di sini ada min 3/2 misalnya gitu. Di sini min, di bawahnya plus, di atasnya min. Berarti plus. Di sini juga nanti akan jadi min gitu. Nah, kita mau yang kurang dari sama dengan 0, artinya kita ambil daerah yang negatif. Set. Set. Nah, dari sini kan udah dapat 2. Tadi tandanya itu adalah kita iris. Kenapa sih diiris? Karena ini untuk kasus yang pertama, X-nya itu harus berada di daerah yang ini, atau penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, kalau teman-teman lihat, yang bisa diiris itu adalah yang mana? Diiris itu berarti yang sama-sama ada. Dari sini kita dapat X kurang dari min 2. Nah, kalau di sebelah kanan, yang irisnya itu irisannya berupa apa sih? Berupa titik, yaitu X sama dengan 0. Jadi daerahnya itu irisannya berbentuk X kurang dari min 2 atau X sama dengan 0. Itu untuk yang pertama. Kita sebut ini penyelesaian yang pertama gitu. Nah, tadi sudah kerjain yang ketika dia ini lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita kerjain yang sisanya atau yang temannya ketika dia kurang dari 0. Kasus berikutnya, X per X plus 2 kurang dari 0. Kalau tadi yang lebih dari 0-nya itu di kiri dan kanan, kalau yang kurang dari berarti di sebelah tengah gitu. Jadi nggak usah ngitung 2 kali teman-teman ya, ngapain gitu kan. Oke, kita tarik. Sorry, kurang lurus. Min 2, 0 gitu. Masih sama plus min plus, karena pasti sama kayak atas, kita ambil daerah yang negatif. Nah, kemudian kita selesaikan yang ini. Tadi, ketika dia lebih dari 0, kita ambil yang X per X plus 2. Karena dia kurang dari 0, berarti kita ambil yang minusnya. Min X per X plus 2, dia harus lebih dari sama dengan X. Ya, minusnya ini punya dua-duanya ya. Jadi ketika dia pindah ruas, nanti bakal jadi penjumlahan. Gitu. Kemudian samakan penyebut, ini kita tarik. X plus 2, X dikali X plus 2 ditambah dengan X kurang dari sama dengan 0. Kemudian dikaliin, X kuadrat. Nanti kalau ini dikali 2X ditambah X, berarti jadi 3X. Dibagi dengan X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Oh, sorry, 3 maksudnya. Dibagi X plus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan bikin juga daerah atau garis bilangannya ya. Kalau di sini kita dapat X sama dengan min 3, kalau di sini kita dapat X sama dengan 0. Nah, yang di bawah sama ya, X tidak sama dengan min 2. Kita coba bikin yang mirip gitu. Berarti karena ada min 3, kita geser ke sebelah kiri dikit ya. Min 3, kemudian ada min 2, kemudian ada 0 gitu. Ya, sama uji titik juga teman-teman. Berarti kita coba di sini misalnya 1 gitu ya. Kalau masukin 1 udah jelas ini positif hasilnya. Kalau masukin min 1 gimana? Kalau masukin min 1 nanti hasilnya adalah minus. Bisa dicoba sendiri ya tanpa harus ditulis di sini. Sini ada min 2,5 atau min 5/2. Nanti hasilnya plus. Di sini nanti ada min 4. Silahkan coba. Nanti dapatnya adalah negatif ya. Min kali min dibagi min. Jadi hasilnya min.
Nah, dia minta yang negatif, berarti kita ambil di sini sama di sebelah situ. Teman-teman bisa lihat daerahnya itu, oh, by the way tadi seharusnya yang di atas, karena dia nggak pakai sama dengan, ini pakainya bulat kosong ya. Jadi kayak gini aja kosong, sama-sama kosong karena nggak ada sama dengan di tanda pertigaan samaan. Nah, oke, sampai sini teman-teman bisa lihat, kita coba iris juga ya, makanya sama kok kayak yang di atas tuh. Ya, yang sama-sama ada itu yang sebelah sini. Ingat yang sama-sama ada ya, berarti karena yang di satu nggak pakai 0, yang bawahnya pakai, kita ambil yang nggak pakai. Jadi X lebih dari min 2 kurang dari 0. Ini adalah himpunan yang kedua. Nah, karena ada dua kasus seperti ini, nanti himpunan penyelesaiannya berbentuk apa sih? Gitu ya. Jadi kita bisa tulis di sini kesimpulannya. Dari 1 dan dari 2, gitu, karena ada 2, himpunan penyelesaiannya kita bisa tulis seperti ini. X anggota bilangan real dengan yang pertama, kalau kita gabung sama yang kedua jadinya apa sih? X kurang dari min 2 atau X lebih dari min 2 kurang dari 0 atau X sama dengan 0 kan? Nah, teman-teman lihat deh. Ini kalau digabung, kita bisa sederhanakan jadi seperti ini. Gitu. Karena atau ya, kalau dan nggak boleh. Karena atau jadi kita bisa gabung seperti ini. Nah, terus juga, ini kan sebenarnya bisa nempel teman-teman. Ya, jadi kalau kita gambar di garis bilangan sebenarnya, min 2 kurang dari seperti ini. Terus kalau dia sama 0 juga digabung, jadi kayak gini kan. Artinya sebenarnya ini bisa digabung jadi X kurang dari sama dengan 0, X-nya nggak boleh min 2. Gitu. Jadi himpunannya kalau mau paling sederhana itu bisa dituliskan sebagai berikut. Ya. Gitu aja sih sebenarnya. Untuk bagian yang A selesai gitu kan. Sekarang kita ke bagian yang B gitu. Yang bagian B, jika terdapat persamaan sebagai berikut bahwa minus A sama dengan A, maka untuk nilai berapakah pernyataan tersebut menjadi benar gitu ya. Oke. Nah, kalau ini sih sebenarnya mudah. Ketika, mungkin saya tulis di sini aja ya, nggak perlu dikebawahin. Ketika A-nya bernilai lebih dari 0, artinya apa sih? Min A sama dengan A, ini positif, dan ini juga masih positif ya. Ya, ini kalau dimutlakin kan berarti jadi A sama dengan A. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia sama dengan 0, kira-kira benar juga nggak? Minus 0 sama dengan 0. Ini juga masih benar. Tapi kalau A-nya kurang dari 0 gimana? Kita lihat ya. Minus A sama dengan A. Nah, ini hasilnya pasti positif. Sedangkan yang di sini hasilnya negatif. Ini nggak sama dengan. Berarti yang pertanyaan yang pertama, yang I, gitu, yang 1I gitu ya, dia benar kalau A-nya itu lebih dari sama dengan 0. Sedangkan dia salah itu ketika A-nya kurang dari 0. Ya, udah sih gitu aja ya untuk nomor 1. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Kali ini diberikan fungsi satu variabel bernilai real yaitu f dan g sebagai berikut. Yang A, sketsakan grafik fungsi f dan g tanpa menggunakan bantuan software. Oke, jadi tanpa bantuan software ya. Kita akan coba gambar sebagai berikut ya. Nah, untuk yang pertama, untuk f-nya dulu mungkin itu ada definisi mutlak teman-teman. Nah, ingat ya kayak nomor 1 tadi. Fx di sini, atau kita agak kanan sedikit. Mutlak X plus 1. Ini untuk yang domainnya X kurang dari 1. Nah, kalau mutlak X plus 1 doang, itu bisa jadi 2, jangan lupa. Bisa jadi X plus 1 atau minus, buka kurung, X plus 1, tutup kurung. Yang ini kalau X-nya lebih dari sama dengan min 1, yang bawahnya ketika X-nya kurang dari min 1. Nah, oke, tahu ini bukan F-nya dulu, kita fokus sama mutlaknya. Artinya apa? Artinya kalau secara utuh gitu,
ketika kita pecah mutlaknya, ya udah. Sebenarnya mudah banget ini. Min satunya di sini, ini 1. Mutlak itu kan kayak V ya, teman-teman. Jadi kayak kita tarik biasa aja nih. Ntar dia pasti bakal seperti mantul gitu kan. Ya, jadi kalau gambarnya itu ya udah kayak gini aja lah paling. Nah, terus dia bakal berubah kalau 1 gitu kan. Oke, berarti mungkin di sini ini 1 gitu. Karena kalau teman-teman substitusi ketika dia 1 gitu, nanti bakal nilainya berapa tuh? 2 gitu ya. Tapi karena 1 yang nggak ikut, kita kasih bulat isi ya. Gitu. Bulat isi ya di sini aja. Ya, jadi untuk yang bagian mutlaknya selesai. Nah, sekarang kita tinggal bikin yang seperti ini. Jadi untuk yang sama dengan min x kuadrat plus 4, untuk x-nya lebih dari sama dengan 1, ya teman-teman cara gambarnya gampang sih sebenarnya. Kalau teman-teman tahu, grafik dari y sama dengan x kuadrat, itu kan gambarnya begini ya. Kayak U gitu. Nah, sekarang karena dia ada minus, ketika dia berubah gitu, jadi min x kuadrat, artinya gambarnya itu tinggal dicerminin terhadap sumbu x. Gitu ya. Jadi ini anggap aja Y, ini anggap aja Y aksen. Nah, kemudian untuk selanjutnya kan dia bakal ditambahin 4 ya. Jadi min x kuadrat plus 4. Nah, berarti kalau yang tadinya di sini 0,0 ya, berarti dia naik nih 4. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi 0,4 di sini. Jadi yang tadinya seperti ini dia naik 4 satuan teman-teman ke atas. Jadi seperti ini. Seret. Ya, sketsa ya soalnya. Jadi nggak perlu pas banget lah, nggak apa-apa. Nah, yang teman-teman perlu tahu itu adalah di titik perpotongannya dia itu loh. Di sini. Ini kan di 1 ya. Nah, berarti teman-teman coba cari dulu F1 nilainya berapa. F1 kita masukin ke yang fungsi ini. Min 1 kuadrat ditambah 4 hasilnya adalah 3. Artinya kalau X-nya 1, Y-nya 3. Nah, kita bikin nih. Tadi kan ini 2 ya. 3 berarti di sinilah. Jadi 1,3-nya di sini. Nah, ini karena tadi dia melengkung ke bawah, kita tinggal terusin aja. Gitu ya, kayak seret gitu. Jadi ya udah, kira-kira seperti ini sketsanya ya. Kalau yang mutlak tadi, basicnya teman-teman harus tahu mutlak, sorry, mutlak X itu kan kayak V gini, simetris ya. Nah, artinya kalau dia digeser jadi X min 1, dia nanti gesernya ke sebelah kanan. Pembuat nolnya di 1. Jadi terus kalau Y sama dengan X plus 1 seperti sini, dia gesernya min 1. Dari mana? Dari bentuk yang seperti ini. Basicnya seperti ini ya. Berarti nanti dia geser jadi ke kiri. Jadi di sini min 1. Ya, kayak gini lah persis. Ya, sekarang kita bakal coba yang G-nya nih, teman-teman. Ya, kita bikin ulang aja kali ya, biar nggak tabrakan. Ya, kita bisa bikin tabel seperti ini sih dulu pas lagi kuliah tuh diajarin. Jadi kita coba masukin X, nanti kita cari tahu G-nya berapa sih, gitu kan. Nah, yang jelas dia tidak akan terdefinisi di 0 ya. Nah, kita akan coba kalau X-nya 1 seperti apa. X-nya 1 nilainya 1, kalau X-nya 2 nilainya setengah, kalau X-nya 3 sepertiga, dan seterusnya. Artinya dia akan terus menurun nih. Tapi menurunnya itu kayak eksponensial ya. Jadi dari atas ke bawah. Ya, akan semakin mendekati 0 Y-nya, tapi nggak akan bisa. Gitu. Nah, terus kalau nilainya minus berarti juga akan kebalikan ya. Kalau X-nya min 1, Y-nya min 1. Terus kalau X-nya min 2, Y-nya min setengah. Kalau min 3 berarti apa namanya? Min 1/3 dan seterusnya. Nah, berarti kalau teman-teman lihat, ini kebalikannya ya. Kalau tadi semakin ke sini semakin kecil, kalau ini semakin semakin kecilnya itu ketika ke sebelah kiri ini. Atau kalau nanti kita gambar, ya kita coba gambar dulu aja mending.
Berarti kalau 1, 1 seperti ini. Kalau misalnya dia 2, nilainya setengah. Jadi artinya nanti bakal seperti ini kira-kira. Jangan sampai nyentuh 1 ya. Jangan sampai nyentuh sumbu X ya, karena nggak akan bisa. Ya, dia nanti jadi akan seperti asimtot gitu. Nah, kalau ini kayak kebalikannya. Min 1. Nah, semakin besar nilainya ini, semakin besar nilai X atau semakin kecil nilai X-nya, nilainya akan semakin besar tuh, lihat. Jadi ini kayak kebalikannya gitu. Gitu. Jadi ini kira-kira gambar untuk GX, ini yang atas untuk FX-nya. Gambar terpisah nggak apa-apa. Ya. Oke, sekarang kita bakal ke nomor yang B nih. Ya, tentukan GOF sedemikian sehingga rumus fungsinya tidak memuat nilai mutlak, kemudian tentukanlah domain dan range dari GOF. Oke. Jadi karena nggak memiliki mutlak, kita coba tulis ulang untuk fx-nya. Tadi yang pertama, karena ada mutlaknya itu x plus 1, yang pertama di sini adalah min x plus 1 untuk x-nya itu kurang dari min 1. Lalu ketika selanjutnya ini, ketika x-nya lebih dari sama dengan min 1, tapi karena mutlaknya itu cuma sampai kurang dari 1, jadi ini ada tambahan di belakangnya. Ya. Nah, dan yang terakhir untuk yang lebih dari sama dengan 1, itu min x kuadrat ditambah 4. X-nya lebih dari sama dengan 1. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba substitusi ke G-nya. Kebetulan F-nya itu adalah polinomial ya sifatnya. Jadi nggak ada syarat untuk di domainnya. Jadi untuk ke G-nya ya udah tinggal substitusi aja, nggak perlu ada syarat tambahan. Nah, yang pertama, kalau ini disubstitusiin ke G, nanti GOF-nya itu jadi apa sih? GOF-nya itu akan jadi min seper X plus 1. Ya. Berarti syaratnya kan X-nya tidak sama dengan min 1 ya. Dan ini udah tidak termasuk nih. Tidak termasuk di domain sini, jadi nggak apa-apa, aman. Nah, jadi domainnya ini masih berlaku untuk X kurang dari min 1. Nanti kita akan simpulin di akhir ya. Untuk yang daerah kedua, GOF X-nya ini, itu adalah seper X plus 1. Nah, syaratnya akan sama, yaitu X tidak sama dengan min 1. Nah, berarti domainnya ini kita perlu tulis ulang nih teman-teman untuk GOF. Jadi domain GOF ini yang sekarang itu adalah X elemen real dengan dengan X-nya itu lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Jadi kita perlu tulis ulang. Kalau yang atas nggak usah karena ini udah di luar dari domainnya. Nah, sekarang yang bawah kan. Yang bawahnya ini kita substitusi GOF X-nya ini akan jadi seper min X kuadrat ditambah 4. Nah, karena min X kuadrat tambah 4, jadi X-nya itu nggak boleh sama dengan plus minus 2. Nah, karena ini cuma ngomongin lebih dari 1, jadi yang nggak boleh di sini ya cuma X tidak sama dengan 2, min 2-nya nggak akan termasuk di sini. Karena min 2 masuknya ke daerah yang pertama. Jadi untuk yang ketiga ini kita definisiin ulang lagi. Domain GOF itu adalah X elemen real dengan X lebih dari sama dengan 1 dan tidak sama dengan 2. Gitu aja. Nah, domainnya udah ada. Sekarang kita tinggal cari range-nya gitu kan. Nah, yang pertama, cara nyari range nggak susah sih sebenarnya ya. Untuk fungsi yang pertama yaitu min seper X plus 1. Kita mau cari tahu range-nya berapa. Nah, kita bisa mulai dari domain teman-teman. X-nya kan kurang dari min 1. Artinya apa? X plus 1-nya ini kurang dari 0 kan? Nah, terus kalau dia kurang dari 0, itu berarti minus X plus 1-nya itu akan lebih dari 0. Yang berarti, karena dia dasarnya udah positif, jadi kalau min sepernya itu juga pasti akan bernilai positif juga. Gitu ya. Yang berarti untuk yang daerah pertama,
kita bisa sebut R1 gitu ya. R1 dari GeoF itu akan sama dengan Y elemen real dengan Y-nya itu lebih dari 0. Gitu. Ini untuk yang pertama. Jadi nanti tolong gabungin aja ya, ditulis di akhir. Domainnya itu adalah ini, dan range-nya adalah ini. Nah, sekarang untuk yang kedua, seper X plus 1 nih teman-teman. Seper X plus 1. Nah, domainnya itu kan ada di antara min 1 sama 1 ya. Nah, kita coba pakai ide yang sama. Kita tambahin kedua ruas. Oke. Jadi, dia udah pasti lebih dari 0 nih teman-teman. Aman berarti kalau mau diseper-seperin. Tapi dia masih kurang dari 2. Artinya teman-teman tinggal pindah silang aja kayak gini. Kayak kalau dulu kita kenal kali silang, ini kayak dibagi silang. Jadi seper 2, seper X plus 1. Nah, ini adalah Y kita. Jadi kita mau bikin seperti si fungsinya ini. Nah, berarti kita sudah dapat nih. Range yang kedua untuk GOF itu akan sama dengan Y elemen bilangan real dengan Y-nya itu lebih dari setengah. Gitu. Ya. Lebih dari setengah. Nah, sekarang untuk yang terakhir ya. Yang terakhir itu kan fungsinya itu berbentuk seper min X kuadrat ditambah 4. Gitu ya. Oke. Domainnya mana? Domainnya itu X lebih dari sama dengan 1 dan tidak sama dengan 2. Oke, tidak sama dengan 2 nih. Ya, kita coba cara yang sama. Berarti kalau mau dapetin min X kuadrat tambah 4, caranya itu harus dikuadratin. Gitu. Ya, berarti X kuadrat lebih dari sama dengan 1. Nah, terus dikasih minus. Min X kuadrat tandanya berubah kan? Nah, kemudian ditambahin 4 kiri kanan. Jadinya 3. Nah, cuma masalahnya itu adalah yang di kiri itu belum tentu apa namanya bernilai positif. Apakah pasti positif? Nah, kita bisa tahu dari domainnya ini teman-teman sih. Nah, kita lihat sebenarnya ketika dia masih kurang dari 2, ini masih positif ya. Tapi ketika dia udah lebih dari 2, artinya dia bisa negatif kan. Nah, berarti kita perlu coba batasin dari awal untuk X-nya itu baru seperti ini. Nah, ini baru bisa nih terjamin bisa pakai bagi-bagian yang kayak tadi. Ya. Jadi kita coba kerjain lagi. Kita kuadratin ceritanya. Kemudian kita tambahin lagi atau kita jadiin seperti tadi. Jadi kalau dikali minus, tandanya berubah ya. Ini yang lebih dari min 4, ini kurang dari sama dengan min 1. Jadi tukeran tempat. Kemudian kita tambahin 4 di kedua ruas. Yang berarti ini 3. Nah, ini 0. Karena dia udah pasti lebih dari 0, jadi kita boleh pakai cara yang tadi, diseper-seperin ya. Jadi bagi silang seperti ini, sepertiga Y. Gitu. Jadi untuk yang ini, Y-nya itu lebih dari sama dengan sepertiga. Nah, kalau yang X-nya kurang dari 2 gimana tuh teman-teman? Kalau kurang dari 2. Kalau lebih dari 2. Karena ini kan kita baru fokus sama yang kurang dari 2 si X-nya. Nah, sekarang kalau X-nya lebih dari 2, kita mau cari tahu range-nya. Jadi, kita kuadratin. Kita kasih minus, sama caranya. Terus, kita tambahin 4. Nah, kalau dia kurang dari 0, ini kan udah pasti negatif ya. Nah, karena dia udah pasti negatif, jadi kalau sepernya itu juga pasti bernilai negatif juga. Nggak mungkin dia tiba-tiba jadi positif. Ya. Jadi
jadi ini dapat Y-nya. Kita dapat 2 berarti ya, dia range-nya itu, range 3 dari GOF, Y elemen real, Y-nya itu bisa kurang dari 0, atau Y-nya itu lebih dari 1/3. Berarti yang nggak mungkin itu kalau diantara 0 sama 1/3. Oke, soal selanjutnya berarti yang nomor C nih, teman-teman. Yang C, kita lihat, apakah GOF out, ini floor ya, tandanya ya. Floor itu bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan, ya bilangan terbesar yang kurang dari atau sama dengan ini, nilai yang di dalamnya. Oke, kita sekarang coba cari dulu GOF setengah. GOF setengah. Setengah itu kita lihat dulu domainnya. Setengah itu ada di domain yang kedua. Berarti fungsinya itu adalah 1/X plus 1. Berarti nilainya adalah 1/setengah ditambah 1, 1/3/2, jadi sama dengan 2/3. Nah, kalau kita kasih floor atau yang tadi ya, sesuai definisinya, floor itu simpelnya pembulatan ke bawah, teman-teman. Gitu. Jadi nilai dia itu bakal lebih kecil atau sama dengan yang di dalam floor-nya ini. Pembulatan ke bawah berarti nilainya jadi 0. Nah, apakah sama dengan apa tadi? GOF per G dari setengah. Oke, jadi kalau GOF per G setengah, ini akan sama aja dengan GOF setengah dibagi G setengah sih, gitu. Nah, GOF setengahnya udah ada, yaitu 2/3, barusan kita cari. Sekarang kita cari G setengah. G-nya apa sih tadi? 1/X gitu. Oke. 1 dari setengah gitu ya. Berarti 2/3 dibagi 2. Hasilnya adalah 1/3. Nah, pertanyaan apa sama nih? Udah kelihatan kan? Tidak sama. Jadi untuk nomor C, jawabannya adalah ini. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, semoga berhasil UTS-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.